Kalau kalian mau kaya di negeri yang katanya paling religius ini, caranya gampang Pak. Jangan jual skill, jangan jual karya, tapi cukup dengan jual ayat. Apapun produk kalian, mau senggak berguna apapun itu, tambahin aja bumbu agama, tambahin aja label syariah, maka orang-orang akan langsung percaya dan langsung pada bayar. Kenapa demikian? Karena di negeri yang katanya paling religius ini, realitanya memang masih banyak sekali orang-orang yang bodoh, yang masih yakin kalau minum air bekas congorgus itu bisa bikin sukses. Dan tololnya lagi, mereka bukan cuma percaya, tapi rela bayar mahal, rela ngantri, bahkan bangga pamer seakan-akan itu tiket VIP masuk surga. Nah, sedangkan kalau kalian mandinya pakai garam dapur, itu kalian harus bacain ayat ruqyah lagi. Nah, kalau pakai garam ini, kalian tuh tinggal mandi aja, tinggal ucap bismillah. Gini loh teman-teman, gue tuh ngerti manusia memang butuh pegangan hidup, itu gue paham. Gue pun juga bukan ateis kok, gue muslim dari lahir. Gue sholat, gue jumatan. Gue kadang soft depan. Jadi gue paham setiap manusia memang butuh agama. Tapi masalahnya teman-teman, pegangan hidup itu hari ini semakin dipelintir jadi ladang bisnis haram. Dan gobloknya adalah kalau ada orang yang mengkritik pakai logika, langsung dikafir-kafirin. Sementara yang jelas-jelas nipu pakai agama, para iblis bersorban itu, mereka disembah kayak nabi. Dan di titik inilah gue mikir, ini masalah iman, kitanya yang krisis iman, atau ini tentang pembodohan massal? Dari garam ruqyah, air doa, air bekas celup-celupan tangan Gus, sabun anti jin, itu logikanya udah kacau Pak, tapi sayangnya tetap laku. Kenapa demikian? Karena begitu ada embel-embel agama, ada embel-embel goib, otaknya orang Indonesia itu langsung mati. Contohnya air doa deh, katanya bisa ngusir jin, ngundang jodoh, atau mungkin ngelancarin rezeki. Padahal kalau lu jomblo, nggak ada orang yang mau sama lu, dan lu miskin, itu bukan karena lo kurang iman, itu bukan karena lo kurang minum air doa, bukan tanda tubuh lu dehidrasi keimanan, tapi karena elunya yang tolol, elunya yang nggak punya value untuk diajak kerja atau diajak seseorang hidup bareng. Dan kalau hari ini nasib lu masih apes, lu miskin, lu masih beli apa-apa nggak ada duit, itu bukan karena lu belum pernah mandi pakai air sunnah atau belum pernah goreng telur pakai garam ruqyah atau belum pernah minum dari bekas congorgus. Itu karena sesimpel lu males kerja. Udah simpel. Hari ini seolah-olah iman itu udah kayak promo e-commerce. Beli garam ruqyah dapat pahala, beli air doa rezeki lancar, kasih gift singa di live streaming TikTok langsung didoain masuk surga. Ya Allah, waduh ada 2 juta, man Allah, berbiasa. Ini belum ada yang 10 juta ini. Ada 10 juta saya fatihain khusus. Ada yang 10 juta, 20 juta, ada saya fatihain khusus nih. Bismillah, difatihain sama 500 orang. Katanya nggak apa-apa, ini kan bagian dari dakwah. Dakwah matamu. Itu bukan dakwah bro, itu bisnis spiritual murahan. Korbannya siapa? Ya orang-orang goblok yang masih percaya sama gus-gusan itu. Yang lagi sakit, lagi susah hidupnya, pengen sembuh, pengen keluar dari masalah, bukannya dibantu untuk nyari solusi nyata, malah diperas habis-habisan. Mereka yang lagi depresi dikejar-kejar utang, bukannya dibantu dengan solusi yang teknis, tapi malah diperas. Sini, infak ke saya, sedekah ke saya, nanti rezekimu akan lancar. Yang ada bukan rezeki si orang itu lancar, tapi rezeki si ustadz itu yang lancar, karena disedekahin terus, diinfakin terus. Dan orang-orang itu kasihan Pak, mereka seolah jadi sapi perah rohani, duitnya diserap sampai kering. Dan yang bikin ini jadi makin menjijikan adalah, tentu kita semua tahu kan kalau di luar sana itu banyak sekali oknum-oknum pemuka agama yang lebih takut makan babi daripada makan duit haram, lebih jijik pegang anjing daripada pegang amplop duit korupsi. Bisnis agama tolol ini sebenarnya udah bukan sekedar bisnis Pak, tapi ini udah masuk ke level industri. Mulai dari travel haji umroh bodong, makam keramat palsu, air doa yang diproduksi massal,
Sampai ustadz yang hidupnya glamor gara-gara jualan rokok yang ditempelin label-label agama, mobil mewah, jam tangan ratusan juta, rumah kayak istana, dan duitnya dari lu, dari umat yang disuruh tabur benih iman alias nyumbang. Padahal yang nabur kita, tapi yang panen mereka. Jadi di balik doa ada target omset, di balik gamis dan sorban ada strategi marketing. Dan sayangnya, umat-umat bodoh masih aja nyembah. Lebih takut sama tokoh agama daripada Tuhannya langsung. Gue paham kok, jualan itu nggak dosa. Nabi pun berdagang, gue tahu. Tapi tolonglah, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa nama Tuhan buat naikin omset. Kalau air botolan biasa lo jual ratusan ribu cuman karena ditempelin label doa, itu bukan dagangan. Itu jualan kecap rasa surga. Dan yang lebih parah, banyak kok kita lihat di sosial media yang jualan produk-produk tolol itu sambil ngancem pakai dalil. Katanya kalau nggak beli ini nanti berarti tidak memuliakan pemuka agama. Berarti dia setara iblis. Pasti masuk neraka. Ini dalilnya bla 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 bla. Padahal itu bikinan sendiri. Dan di titik itu udah bukan bisnis lagi teman-teman, tapi manipulasi murahan. Cuman masalahnya, ya sekali lagi, yang mengkritik itu selalu dicap menghina agama. Lu cek aja komentar gua di 3 video terakhir. Banyak sekali yang mengkafir-kafirkan gua. Padahal yang gua hina itu bukan Tuhan loh. Tapi yang gua hina, kelakuan tolol oknum bejatnya. Itu yang gua hina. Dan kalau kalian bingung kenapa di tahun 2025 ini, di zaman dimana semuanya serba AI ini, penipu agama masih aja laris di Indonesia. Kenapa? Jawabannya simpel, Pak. Karena memang masih banyak sekali umat-umat fanatik yang gampang dibodohi. Mereka rela ngeluarin duit demi beli barang-barang tolol berlabel agama, tapi pelit demi kegiatan sosial atau pendidikan. Mereka begitu kagum sekali dengan gelar-gelar Habib dan Gus-Gusan, padahal gelarnya bisa dibeli. Mereka percaya sekali dengan roti bekas Gus-Gusan dan Habib-Habiban seharga 500.000, tapi nggak percaya sama sekali dengan logika akal sehat. Jadi kenapa Indonesia susah maju itu bukan karena kekurangan orang pinter, tapi karena kebanyakan orang yang males mikir, pengennya instan, pengen sukses lewat jalur berkah, bukan jalur usaha. Yang ujung-ujungnya ketipu lagi, beli garam lagi, sampai asin tuh badan. Agama itu harusnya jadi cahaya teman-teman, bukan dagangan. Tapi selama masih banyak umat yang rela disedot duitnya demi janji surga instan, selama itulah agama akan terus-terusan jadi mesin uang. Ya memang gak semua pemuka agama seperti ini ya, gua tahu. Yang beneran mengajarkan hal-hal kebaikan juga banyak. Nggak jualan agama, hidup sederhana, dan patut dijadikan contoh itu banyak. Tapi masalahnya, satu aja pemuka agama yang tolol, cabul, arogan, dan kalau ngelihat kerumunan banyak orang tuh otaknya cuma duit, tetap aja dampaknya begitu mengerikan. Jadi sebelum beli air doa, garam rukyah, sabun anti jin, atau mungkin sedekah ratusan juta lewat ustadz-ustadz yang seleb-seleb, yang udah kaya, coba tanya pada diri sendiri deh, ini bakal bikin hidup gua jadi lebih baik, atau cuma bikin hidup gua kelihatan bodoh? Udah saatnya kita pakai logika akal sehat untuk beragama teman-teman. Itulah kenapa pentingnya akal dulu baru agama. Biar kita bisa membedakan mana orang yang beneran mengajarkan agama dan mana orang yang jualan agama. Itu penting. Karena yang membuat para penipu agama ini menang, itu bukan seberapa pintar mereka, tapi seberapa tololnya kita. Garam rukyah itu nggak akan bikin lo sembuh dari penyakit apapun. Air doa nggak akan bikin lo sukses, nggak akan bikin lo jadi kaya, nggak akan memperlancar rezeki. Dan minum air bekas congor ustadz, congor gus, congor habib, itu cuma bikin diare. Itulah realitanya. Tolol kalau masih percaya. Dan jangan pernah takut dicap kafir, jangan pernah takut ditakut-takuti neraka cuma karena lu berani menyuarakan kebenaran, cuma karena lu berani menggunakan akal sehat. Karena yang paling sering nyumpahin orang masuk neraka, justru mereka lah yang kelakuannya kayak setan. Mikir pakai logika itu nggak dosa kok. Mempertanyakan kenapa dan bagaimana itu bukan melawan agama.
Justru mungkin kita akan berdosa besar ketika kita diem aja, lihat duit orang tua kita ketipu, duit tabungan kakek nenek kita disedot habis oleh para iblis-iblis bersorban ini. Udah banyak korban yang kejebak teman-teman, ada yang kehilangan ratusan juta, ada yang hilang miliaran, bahkan ada yang dilecehkan oleh oknum pemuka agama. Itu berkali-kali kita lihat kasusnya itu banyak sekali. Dan semua itu terjadi karena budaya munafik yang bikin orang takut berpikir, takut bertanya, yang akhirnya bikin orang-orang takut karena pilihannya cuma percaya atau masuk neraka. Jadi sekarang kalau kalian nonton video ini, udah saatnya kita lawan mindset tolol ini teman-teman. Udah saatnya kita sikat semua budaya-budaya tolol-tololan ini, karena manusia tanpa akal sehat, iman tanpa akal sehat, cuma bikin lu jadi sapi perah bagi mereka yang jualan agama. Dan kalau kalian punya keresahan yang sama, atau punya opini yang berbeda, atau mungkin mau ngehujat gua, silahkan tulis di komen. Memang belum tentu gua bales, tapi udah pasti gua baca. Jadi silahkan tulis aja apapun itu dan kita diskusikan di sana. Dan lagi-lagi teman-teman, kalau kalian cukup berani ya, coba share video ini di grup WhatsApp keluarga besar kalian. Siapa tahu ada orang-orang kolot yang egonya kena. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe biar gua makin kaya tanpa harus jualan agama. Karena lu lihat aja muka gua ini, muka-muka seperti ini, pakai sorban gamis terus celup-celupin air ke botol-botol aqua, dijual. Wush, money bro. Banyak orang tolol yang percaya, banyak. Makanya subscribe biar gue bisa kaya tanpa harus melakukan pekerjaan tolol itu. Oke, mungkin segitu aja dari gue teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.